Mitos atau fakta? Mitos atau fakta? Selamat datang di Mitos atau Fakta. Silakan komen. Komen. Mitos atau fakta? Kali ini kita akan membawakan sebuah cerita yang tersebar di tengah-tengah masyarakat. Yang mana silahkan Anda semua tebak apakah itu hanya mitos atau fakta yang pernah terjadi. Tentu kita semua tahu bahwa mitos itu adalah cerita yang dipercaya sebagai hasil imajinasi dan kebenarannya tidak dapat dibuktikan. Sedangkan fakta adalah suatu peristiwa atau keadaan yang benar-benar terjadi dan dapat dibuktikan. Fakta dapat diperoleh melalui pengamatan terhadap suatu objek atau peristiwa. Sekarang masuk ke video. Hujan ikan LLUVIA de Peces tahunan di Yoro, Honduras. Tentu saja kemungkinan tidak asing di telinga kita terlebih bagi para orang-orang yang pernah mendengarnya. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa Lluvia de Peces juga dikenal sebagai aguacero de pescado atau hujan ikan. Salah satu bentuk hujan hewan adalah fenomena yang telah terjadi setiap tahun selama lebih dari 1 abad di Yoro, Honduras, di mana ikan dikatakan jatuh dari langit. Fenomena ini terjadi hingga 4 kali dalam setahun. Fenomena ini telah menarik perhatian para ilmuwan, serta liputan dokumenter oleh History Channel di Amerika Serikat. Sejak tahun 1998, penduduk setempat di Departemen Yoro, Honduras telah menyelenggarakan Festival de Lluvia de Peces tahunan untuk merayakan fenomena tersebut. Lalu tanggal festival bervariasi, bertepatan dengan hujan lebat pertama di bulan Mei atau Juni. Festival ini meliputi parade dan karnaval. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa fenomena alam yang luar biasa dikenal sebagai Lluvia de Peces atau hujan ikan terjadi setiap tahun di kota kecil Yoro, di negara Honduras, Amerika Tengah. Kejadian unik ini telah menjadi bagian dari budaya lokal dan menarik perhatian dunia. Karena keanehannya, hujan yang disertai jatuhnya ikan-ikan hidup ke daratan. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa asal-usul dan sejarah masyarakat Yoro telah melaporkan fenomena ini sejak abad ke-19. Salah satu kisah yang sering diceritakan adalah tentang seorang misionaris Katolik, Pastor Jose Manuel Subirana, yang berdoa memohon mukjizat agar Tuhan membantu rakyat miskin yang kelaparan. Konon, setelah doanya, hujan ikan pertama kali terjadi dan sejak itu menjadi peristiwa tahunan. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa waktu terjadinya biasanya Lluvia de Peces terjadi antara bulan Mei hingga Juli, selama musim hujan. Setelah badai besar yang berlangsung selama berjam-jam, penduduk sering menemukan ikan kecil berserakan di tanah, atau di tengah ladang, atau jalan dan pekarangan rumah. Bahkan kadang di tempat-tempat yang jauh dari sungai atau laut. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa penjelasan ilmiah para ilmuwan dan peneliti telah berusaha mencari penjelasan logis. Beberapa teori utama meliputi 1. Perpindahan ikan melalui air bawah tanah. Diperkirakan ada sungai bawah tanah yang meluap saat hujan deras, membawa ikan-ikan kecil ke permukaan. 2. Fenomena meteorologis ekstrim. Teori lain menyebutkan bahwa angin kencang, tornado kecil, atau pusaran air mampu mengangkat ikan dari sumber air terdekat dan menjatuhkannya saat badai berlangsung. Namun, hingga saat ini, belum ada kesimpulan ilmiah yang pasti. Dan misteri Lluvia de Peces tetap menjadi daya tarik tersendiri. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa jenis ikan yang jatuh umumnya adalah ikan air tawar kecil. Dan menariknya, beberapa spesies ini tidak dikenal, berasal dari sungai terdekat di Yoro, semakin memperkuat aura keajaiban fenomena ini. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa makna budaya bagi masyarakat Yoro, Lluvia de Peces adalah simbol keberkahan dan mukjizat. Mereka merayakannya setiap tahun dalam sebuah festival budaya dan religius yang disebut Festival de la Lluvia de Peces dengan musik, tarian dan doa. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa hujan ikan di Yoro adalah perpaduan unik antara sains dan budaya dan kepercayaan yang belum sepenuhnya dapat dijelaskan oleh logika modern. Fenomena ini tidak hanya menjadi daya tarik wisata dan penelitian,
tetapi juga mencerminkan harapan dan iman dan rasa syukur masyarakat lokal atas apa yang mereka anggap sebagai berkah dari langit. Bagaimana menurut Anda semua? Apakah cerita di atas adalah mitos dan cerita sebelum tidur atau memang fakta yang pernah terjadi? Silahkan tulis di kolom komentar. Bagaimana menurut Anda semua? Apakah itu mitos atau fakta? Jika mitos, silakan tulis di kolom komentar. Dan jika fakta, silakan tulis di kolom komentar. Karena kita tahu bahwasanya mitos itu adalah cerita yang dipercaya sebagai hasil imajinasi dan kebenarannya tidak dapat dibuktikan. Sedangkan fakta adalah suatu peristiwa atau keadaan yang benar-benar terjadi dan dapat dibuktikan. Nah, jadi bagaimana menurut Anda semua? Apakah ini mitos atau fakta? Silakan tulis di kolom komentar. Tidur, 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 tidur. Ayo kita tidur.